akan mempelajari tentang benzena dan turunannya. Jadi kita akan mempelajari secara struktur dan tata nama. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering memperhatikan beberapa makanan yang ada di kehidupan kita yang sering kita konsumsi. Nah, kalau kita perhatikan di balik kemasannya ada di komposisi itu ditambahkan pengawet. Nah, pengawetnya itu adalah natrium benzoat. Nah, natrium benzoat itu adalah salah satu jenis dari senyawa turunan benzena yang berguna untuk menahan bakteri dan jamur dalam kondisi asam, misalnya pada minuman berkarbonasi, jus, buah, dan lain-lain. Nah, umumnya seperti itu. Nah, sifat-sifat benzena itu secara fisik dan kimia. Kalau fisika merupakan zat cair tidak berwarna, kemudian dia mudah menguap, memiliki bau yang khas dan tidak larut dalam larut polar, berarti dia larut dalam senyawa non polar, larut non polar. Jadi dia punya sifatnya juga sebagai pelarut non polar. Kemudian titik lerengnya rendah, titik didihnya juga relatif rendah, dan densitasnya 0,8. Nah, sifat kimianya dia bersifat racun, kemudian dia merupakan senyawa non polar, kemudian dia tidak reaktif namun mudah terbakar dan mudah mengalami reaksi. Nah, struktur benzenanya menurut Kekulé ada seperti ini. Dia hampir sama seperti senyawa alkana dan alkena, tetapi dia memiliki rumus molekul C6H6 yang mana sejarahnya bahwa struktur dari Kekulé ini berawal dari yang tidak disengaja, yaitu berawal dari mimpi si Kekulé ini dari dia ular yang menggigit ekornya. Nah, dia memikirkan struktur benzena. Kemudian struktur benzena itu dia mengalami resonansi yang mana posisi ikatan rangkap itu dapat berubah-ubah, tetapi dia tetap jumlah atom C dan H-nya sama. Nah, seperti ini. Atau dia juga bisa mengalami struktur delokalisasi. Tapi yang paling sering itu tidak masalah kalau kita menggunakan struktur delokalisasi atau yang kedua, semuanya tidak bermasalah, semuanya pada saat sama. Kenapa menggunakan struktur delokalisasi? Karena strukturnya ini selalu berubah-ubah, ini namanya hasilnya dari resonansi. Nah, sisa senyawa aromatik berikutnya adalah benzena, dia ada anilin, benzena, benzaldehyde. Nah, beberapa turunan senyawa benzena seperti acetophenol, styrena, anisol itu adalah hasil dari satu substituen. Ini nanti bisa dikatakan sebagai benzena satu substituen. Nah, ini asam benzoat, ini P. Nah, ini yang monosubstitusi tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Juga sama seperti tadi. Nah, untuk tata nama benzena dengan dua substituen itu berdasarkan letaknya, jadi ada yang posisi 1,2, ada yang posisi 1,3, ada yang posisi 1,4. Posisi 1,2 itu disebut dengan orto atau disingkat dengan O, kalau meta itu 1,3, B 1,4. Nah, kita kasih contoh seperti ini. Kalau dia misalkan penamaan dari dua benzena itu, jika dimiliki dua substituen yang sama, maka diberikan awalan. Nah, ini adalah brom karena dia negatif, berarti kita tambahkan O di situ. Sama aturannya seperti kita memberikan nama di senyawa yang lain gitu ya. Nah, ini posisinya 1,2. Penamaannya itu dimulai dari adanya substituen. Tapi kalau misalkan berdasarkan prioritas, nanti yang paling prioritas itu diberi penomoran berdasarkan pada prioritas. Nah, ini karena posisi 1,2 itu orto, jadi ada BR-nya 2, berarti di promo benzena. Nah, kalau seperti ini ada dua buah substituen, mana yang lebih prioritas? Nah, yang menjadi prioritas itu adalah alkyl, nanti akan kita lihat urutannya. Nah, ini ya di posisinya 1,3, jadi meta nitrotoluena. Nah, antara styrena dan kloro mana yang lebih prioritas? Ya styrena tadi karena dia merupakan alkyl, tadi hampir sama seperti ini. Jadi para kloro styrena. Kenapa para? Karena posisinya dari 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga antara anilin dengan alkyl mana yang lebih prioritas? Ya anilinnya dulu. Ya, berarti posisinya berapa? Bromorannya kenapa orto? Orto kan posisi 1,2, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia orto etil anilin. Nah, ini ada asam karboksilat ya, berarti ini yang paling prioritas, berarti asam ya. Posisinya kenapa meta? Karena dia 1, 2, 3, posisi 1, 3, meta amino, bukan anilin ya, bukan amilina, bukan ya amino, dan soalnya ada beberapa nanti harus sebetulnya. Nah, seperti ini kalau misalkan dia lebih dari 3 atau 3 substituen atau lebih dari 3, maka sistem autoparameter tidak akan diterapkan lagi. Jadi penamaannya berdasarkan penomoran. Jadi ada aturan prioritas seperti ini. Jadi kalau seperti yang tadi, mana yang lebih prioritas antara ada aminonya dengan ini alkyl ya. R ini alkyl, yang ini adalah halogen atau halida ya, ABF, CL, F. Jadi kalau misalkan berdasarkan aturan prioritas, mana yang lebih dulu promo ini ataukah ini. Ini penamaannya berdasarkan aturan prioritas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau ada 3 yang sama, yang berbeda, tapi ada 2 yang sama, penamaannya dituliskan benzena. Jadi menggunakan aturan Hilbert itu dia menuliskan benzena.
Sama seperti ini juga sama. Jadi 4 bromo, 1 2 dimetylbenzena. Ini yang prioritasnya ya. Ini yang paling prioritas, ini fenol ya. Yang ada OH-nya itu. Nah, kalau seperti ini ada 3 yang sama, kita penulisannya saja seperti ini. 1 2 3 dimetylbenzena sama seperti itu. Karena 3 substituen yang sama. Kalau misalnya ada 3 substituen yang berbeda, tapi kita ikuti aturan dari prioritas tadi ya, seperti ini. Alkil ya, ini alkil, ini halida. Berarti alkil yang lebih dulu, berarti dia sebagai rantai induknya. Jadi 3 5 diklorotoluenat, nomornya dari sini. Nah, ini sama juga. Ada nitro, ada alkil. Kita lihat urutannya. Nah, berarti dia lebih prioritas, berarti di posisi ini ya, lebih prioritas dibandingkan nitro. Berarti nomornya dari sini 1 2 3. Nanti 2 4 6 trinitrotol. Jadi sama juga seperti tadi. Nah, kalau ini namanya adalah mana yang lebih prioritas, nitro dengan halida. Nah, kita lihat kembali. Nah, nitro, berarti dia nitro yang duluan. Nah, kalau kayak gini kita ini aja dari sini penomorannya 1 2 3 4 5 6. Nanti 25 di bromo nitrobenzena. Nah, kemudian benzena biasanya digunakan untuk beberapa hal seperti di gambar, pastil itu biasanya digunakan styrena. Kemudian paracetamol itu adalah sebuah turunan benzena yang digunakan untuk menurunkan panas. Kemudian untuk pembuatan apa tadi ya. Kemudian untuk industri pesawat terbang biasanya bahan bakarnya aspirin untuk digunakan untuk meningkatkan darah. Nah, penggunaan benzena secara umum ada beberapa hal ya sebenarnya. Penggunaan benzena seperti paracetamol tadi, kemudian acetophenol, kemudian seperti yang dijelaskan pada bagian tadi ya, fenol dan segala macamnya. Nah, penggunaannya sangat banyak sekali. Apalagi kalau misalnya di antiseptik yang biasa kita gunakan untuk pembersih lantai itu adalah sebuah penggunaan benzena, itu fenol. Kalau asam asetilsalisilat biasanya yang seperti aspirin tadi digunakan untuk terapi pengencer darah untuk orang-orang yang memiliki ada pembekuan darah yang tinggi, terutama untuk penderita stroke baik itu ringan maupun berat. Nah, styrena biasanya untuk digunakan industri plastik dan karet sintetis. Untuk proses biasanya kalau dalam industri kain dan segala macamnya biasanya styrena berperan di situ. Kemudian banyak ya sebenarnya penggunaannya. Yang negatifnya adalah jika tidak menggunakan secara bijak, ada bahan turunan benzena yaitu trinitrotoluena yang digunakan sebagai peledak. Nah, itu sangat berbahaya kalau digunakan tidak bijaksana. Sekian ya dari penggunaan benzena ini dan pembahasan tentang tata nama benzena secara umum. Nanti akan kita coba latihan pada video selanjutnya tentang bagaimana memberikan nama untuk senyawa. Terima kasih.